91.7 Suara Salabes. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan SCFM. Dari pukul 10 tadi saya temani sampai pukul 14 dan harus tambah 1 jam lagi karena juga hari ini schedule kita talk show bersama dengan Ibu Andi Amalia Malik. Ya, sudah bersama saya saat ini. Beberapa kali kami coba untuk kemudian mengundang Ibu Kadis Pendidikan Kota Makassar, tapi karena kesibukan yang begitu banyak, kemudian juga ya schedule-nya sudah padat, akhirnya hari ini beliau bersedia hadir bersama-sama kita untuk talk show siang ini. Oke, saya sapa dulu untuk Ibu Haji Andi Amalia Malik SH, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat Bu ya, meskipun tugas-tugas begitu banyak. Iya. Sosialisasi kesana kemari tentang Iya. PPDB, Iya. penerimaan peserta didik baru 2020-2021 Bu ya untuk Makassar. Ya, ini banyak sekali kemudian pendengar kita yang ingin bertanya seputar PPDB Kota Makassar 2020-2021. Iya. Nah, Anda nanti pendengar Suara Salabes untuk sesi interaktif boleh bergabung bersama kami. Boleh melalui line telepon kami di 833-909, melalui pesan singkat, melalui WhatsApp boleh 0812-419-9090, melalui Facebook juga boleh 91,7 Suara Salabes FM dan Twitter @suara_salabes. Oke, saya Ida Fahri di sini bersama dengan Anda. Nah, Bu Kadis, kalau rencana awal kan 22 Juni ya Bu ya PPDB ini, tapi kemudian digeser ke 1 Juli yang akan datang. Kenapa kemudian? Apakah memang belum cukup persiapan ataukah seperti apa nih Bu? Iya. Nah, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum untuk seluruh pemirsa CFM. Ya. Memang kami awalnya menjadwalkan tanggal 22. Iya. Waktu itu memang masih kita masih mengikuti beberapa regulasi yang ada dan sudah juknisnya juga sudah selesai pada saat itu. Yeah. Kita sudah siap pelaksanaannya. Kemudian ada regulasi baru lagi yang disampaikan kepada kami untuk khusus SD dan SMP. Yeah. Ada aplikasi yang disediakan oleh kementerian untuk aplikasi PPDB SD dan SMP. Nah, di mana infrastrukturnya itu harus disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga kita harus melakukan persiapan karena infrastruktur yang itu harus disesuaikan dengan spek yang di aplikasi yang ada dari kementerian. Kemudian juga dari provinsi juga melakukan pengunduran jadwal, sehingga kita harus menyesuaikan SMA dulu baru kita baru mulai sehingga kita melakukan revisi juknis karena perubahan jadwal karena 1 Juli lah yang nantinya momen yang tepat 1 Juli. Nah, sampai sejauh ini Bu Kadis, bagaimana persiapan? Ini kan tahun ini beda. Kalau kemudian kita katakan banyak yang bilang tahun ini angkatan corona begitu Bu ya. Tentu berbeda sekali. Bisa kita kemudian membayangkan mungkin ada sesuatu yang waduh, ini seperti apa kemudian pengaturannya? Bagaimana persiapan sampai hari ini? Persiapan kita tim panitia sudah tadi juga baru selesai kita menandatangani MOU dengan Ombudsman, sehingga ada hal-hal yang mungkin masyarakat belum begitu puas, sehingga bisa juga melakukan pengaduan kepada Ombudsman untuk persiapan ini. Jadi kalau kita memperkirakan ya sudah siap, sudah siap, insya Allah tanggal 1, tinggal untuk persiapannya saja. Nah, kalau kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, apa yang mendasar perbedaannya? Apakah juga ada perbedaan di sini antara misalnya jalur sonasi, prestasi, afirmasi, kemudian perpindahan? Jadi ada beberapa memang yang mengalami perbedaan dari tahun kemarin dan tahun ini. Yang pertama tentunya dalam keadaan pandemi. Betul. Sehingga pelaksanaannya itu full daring. Full daring ini mungkin pasti banyak yang bertanya, kan tentunya ada yang nggak bisa, mungkin daerahnya tidak bisa terjangkau, ada juga yang masih gaptek dan sebagainya. Full daring itu kan tidak berarti harus masuk di aplikasi, tidak harus masuk di web. Seperti itu, tetapi kan daring itu tidak bertemu gitu kan. Jadi bisa melalui HP saja yang difoto kemudian
kirim ke difoto kemudian dikirim kepada panitia. Ada nomor WhatsApp nanti yang akan bisa dilakukan seperti itu. Jadi semuanya ini sebenarnya kita lakukan ke dalam rangka juga kita mencegah ya penyebaran virus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya ini sonasi wilayah dan sonasi jarak. Kalau tahun lalu itu kan cuma sonasi jarak. Nah, kenapa kita melakukan ini aplikasi ini? Karena kita berharap bahwa tujuan daripada pemerintah melakukan sonasi itu artinya tidak ada istilah sekolah satu sekolah unggulan saja, atau ada berapa sekolah unggulan, tetapi sekolah ini adalah merupakan semua sekolah unggulan untuk sekolah negeri yang ada di Makassar, sehingga kita melakukan sonasi wilayah dan sonasi jarak. Sonasi wilayah yang dimaksud di sini adalah apabila kita berada di kecamatan Tamalate, maka yang akan muncul itu nanti adalah sekolah-sekolah yang berada di Tamalate ini sendiri. Jadi tidak lagi harus mendaftar ke sekolah yang memang sudah jelas-jelas bukan jaraknya itu jauh. Kemudian nanti akan diseleksi oleh sistem yang mana yang paling dekat dengan sekolah itu akan masuk, yang akan lulus untuk bisa masuk, karena kan ada kuotanya. Jadi kuotanya maksimal 32 anak berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Untuk SMP itu 32 anak per kelas, untuk SD 28 dan untuk taman kanak-kanak itu 24. Seperti itu kuotanya Bu ya. Saya coba nanti kita coba akan kita coba akan bahas satu-satu sonasi, afirmasi dan sebagainya. Saya kembali dulu ke yang tadi Ibu tadi sudah sampaikan bahwa kan bisa juga tidak semuanya harus melalui web. Jadi bisa foto, tapi yang kemudian disosialisasikan sampai hari ini belum ada nomor WA yang disampaikan Bu. Nah, saat ini boleh mungkin disampaikan nomor WA-nya Bu. Jadi kalau kalau nomor WA-nya ini sementara memang sementara, nanti mungkin kita bisa lewat kontak aja dengan SCFM, nanti mungkin bisa. Karena webnya saja, ini webnya untuk resminya untuk government itu memang baru selesai. Baru selesai juga ini. Nah ini terus terang nih Gadis, karena ini menjadi pertanyaan banyak dari orang. Karena yang disosialisasikan kan kalau tidak salah ada 2 Bu ya. Sudah kemudian coba dibuka tapi tetap nggak bisa. Karena kan web secara resmi untuk government itu kan memang belum ada. Belum ada untuk dinas pendidikan, tapi alhamdulillah yang bisa selesai. Sekarang udah bisa. Jadi untuk bisa melihat informasi-informasi itu sudah ada di sana, pengaduan juga sudah ada, sehingga itu bisa di situ. Nanti kontak untuk WhatsApp-nya dengan langsung link WhatsApp, Facebook dan YouTube dan Instagram-nya itu sudah bisa nanti lewat di web situ. Nanti kalau secara khusus nomor untuk WhatsApp nanti akan kami sampaikan, karena sementara kita lagi pembenahan. Masih proses juga. Iya, proses. Tapi kalau webnya sudah resmi, bisa dikontak www.makassar.go.id. www.disdik.makassar.go.id. Jadi hari ini sudah ready ya, sudah boleh. Kalau begitu kita berlanjut lagi nih, Bu Amalia. Kita coba untuk satu persatu jalur sonasi. Kalau yang pernah pada saat kita live dulu, saya sempat mencatat sonasi 50% ya. Kemudian prestasi 30%, kemudian afirmasi 15 dan perpindahan 5%. Kita coba satu persatu dulu Bu. Kenapa kemudian sonasi lebih banyak untuk saat ini sekitar 50%? Jadi kalau kita mengacu kepada Permendikbud nomor 44 tahun 2019, dikatakan di situ kalau jalur sonasi itu adalah minimal 50%, untuk afirmasi minimal 15%, untuk perpindahan maksimal 5%. Kalau untuk jalur prestasi dikatakan di situ adalah apabila ada sisa kuota akan boleh dibuka untuk jalur prestasi. Tetapi setelah kita rapat dengan tim panitia, kita berpikir bahwa anak-anak kita banyak yang berprestasi. Kalau kita menunggu bahwa apabila ada sisa sesuai dengan Permendikbud, kemungkinan besar tidak ada jalur prestasi. Bisa saja sonasi umum semua diambil.
apresiasi kita terhadap anak-anak kita yang berprestasi, yang akademik dan non akademik, sehingga kita putar bahwa kita adakan dulu jalur non sonasi. Jalur sonasi itu tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3. Itu adalah jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan. Kalau jalur prestasi kita kasih kuota langsung. Kita langsung kuotanya 10% untuk per kelas. Jadi 10% itu 5% akademik yang akan diseleksi dan 5% non akademik. Jadi kita juga mengapresiasi anak-anak kita yang berprestasi di luar dari akademik seperti itu. Kemudian jalur afirmasi tetap sama minimal 15%, ya, kemudian perpindahan maksimal 5%. Jadi apabila ada sisa kuota dari afirmasi dan perpindahan, maka akan diplot masuk ke jalur sonasi. Oke. Jadi itu pertimbangannya Bu ya. Kenapa kemudian komposisinya seperti itu? Seperti itu. Oke, Anda yang ingin bergabung silakan pendengar Suara Selabes 833-909. Anda boleh menerima telepon kami ataukah juga mau pesan singkat boleh melalui WhatsApp juga boleh 0812-419-9090, melalui Facebook 91,7 Suara Selabes FM dan juga Twitter @suaraselabes. Oke, nanti kita akan kembali lagi, kita break dulu dan tetap setia bersama kami di sini melalui 91,7 untuk talk show kita di kesempatan siang ini. Anda melalui Twitter juga kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami. Oke, saya lanjut lagi nih Bu Kadis. Oh iya, ternyata sudah ada pertanyaan ini dari salah seorang pendengar kami. Oke, selamat sore untuk Ibu Yanti. Ibu Yanti ingin bertanya ke Ibu Kadis, katanya untuk jalur prestasi PPDB SMP berapa? Untuk jalur prestasi PPDB untuk SMP ini berapa minimal nilai ujian? Kemudian yang kedua, Bu Kadis, anak kami ini belum menerima ijazah, apakah bisa menggunakan SKL sementara? Kemudian yang ketiga, apa bisa untuk jalur prestasi hanya menggunakan nilai sekolah tanpa piagam lomba? Ya, ini ada 5 pertanyaan dari Ibu Yanti. Kemudian format file untuk mengunggah berkas apa yang digunakan? Apakah format JPEG atau PDF ataukah ada yang lainnya? Kemudian berkas apa saja yang harus disiapkan untuk diunggah? Waduh, Ibu Yanti ini sudah mewakili semua pertanyaan mungkin Ibu. Oke Bu, kita coba menanggapi untuk jalur prestasi PPDB tingkat SMP, berapa minimal nilai ujiannya Bu yang kemudian bisa disampaikan sore ini? Iya. Kalau untuk jalur prestasi akademik, ya kalau akademik itu secara sistem itu akan terakumulasi. Jadi pasti nilai yang paling tertinggi itu nanti akan secara otomatis dia secara berurut. Iya. Kalau untuk nilai ya. Jadi pada saat dia unggah nilainya itu akan muncul sistem yang akan mengurut meranking dia. Jadi kalau dia udah sampai ke kuotanya 5%, otomatis batasnya di situ. Oke. Yang membedakan kalau jalur prestasi non akademik. Nah, jadi kalau jalur prestasi non akademik itu dia mulai dari tingkat yang paling tinggi, tingkat dia prestasi di non akademik internasional. Internasional dulu. Kalau nggak ada yang internasional, baru dia masuk ke nasional. Semua juara yang nasional itu pasti akan pergi di atas dulu, lalu masuk ke nasional. Nasional itu internasional, nasional dan lokal itu juga akan ada nilainya. Jadi mulai tertinggi 90, kemudian diurut 80 sampai ke bawah. Jadi sistem juga akan otomatis. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini katanya belum menerima ijazah. Bagaimana kalau belum menerima ijazah? Apakah bisa SKL memang. SKL-nya saja. SKL saja yang digunakan. Oke Bu. Kemudian untuk jalur prestasi, apakah bisa menggunakan nilai SKL tanpa piagam lomba katanya Bu? Makanya kalau kita masuk ke jalur akademik, ya jalur akademiknya kita daftar. Kalau kita masuk ke non akademik, ya non akademik berarti dia harus mengunggah piagam penghargaannya, juaranya, kemudian disertai dengan surat keterangan daripada penyelenggara bahwa benar dia adalah juara 1 atau juara 2 atau juara 3. Itu terserah. Itu harus. Kenapa untuk tahun ini harus dilakukan seperti itu? Karena kita memverifikasi tidak secara fisik. Kita
kita kan memverifikasinya ini secara daring. Iya. Sehingga untuk bisa memastikan bahwa ini piagamnya asli atau tidak, harus disertai dengan surat keterangan daripada penyelenggara. Jadi kalau ada hal-hal yang dipalsukan atau sebagainya, maka yang bertanggung jawab adalah yang memberikan surat keterangan. Secara otomatis anak itu akan gugur. Oke. Nah di poin ini ada mungkin pertanyaan yang bisa berkembang. Iya. Kalau sekiranya piagam yang kemudian sudah didapatkan itu, misalnya kepanitiaannya sudah tidak bisa lagi ditemukan misalnya Bu, itu bagaimana? Iya, itulah yang agak kesulitan. Iya. Karena keadaannya seperti keadaan pandemi seperti Iya. ini. Tetapi kita tidak membuka ruang seperti itu. Toh kalau ada nanti yang memang berprestasi non akademik itu kita lihat juara 1, tetapi penyelenggaranya itu sudah tidak ada, itu akan menjadi pertimbangan panitia. Oh, Iya. oke. Artinya tidak tertutup. oke. Artinya kalau misalnya memang sudah diupayakan, Iya, sudah tetapi diupayakan, kemudian tapi tidak juga bisa, akan bisa membuat surat keterangan bahwa ini asli. Panitianya tidak ada, lagi Iya. sudah tidak bisa dihubungi, Oke. dan apabila di kemudian hari ternyata misalnya palsu, atau apa, ya akan ada sanksi, ada sanksi. untuk si anak Seperti tersebut. itu. Itu aja saja. Oke. Oke, Bikin saja. jadi sebenarnya fleksibel saja Bu ya, apalagi kondisi pandemi seperti iya. sekarang. Karena dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini, jadi bikin aja surat, surat pernyataan bahwa ini asli, memang benar, tapi panitianya sudah tidak bisa lagi untuk membuat surat keterangan, Iya. kita sudah nggak tahu di mana. Dia Dia aja yang bertanda tangan, kemudian diunggah, silakan. Iya, Oke. Nah ini juga kemudian yang banyak menjadi pertanyaan Bu. Iya. Seperti perlombaan apa, kejuaraan apa yang kemudian ini masuk daftar yang diperhitungkan Iya. oleh distrik dalam hal ini, karena misalnya kalau kita lihat kadang-kadang ada kejuaraan ataupun sang anak ini mendapat juara yang tingkatnya memang tinggi tapi kemudian mungkin tidak masuk dalam tidak tercover untuk kriteria dari distrik Makassar. Gimana Bu? Iya, memang tidak secara umum. Iya. Tapi kalau non akademik itu yang prestasi, tetap seni dan olahraga itu tetap menjadi perhitungan. Iya. Oke, Di luar dari lomba-lomba sains ya. Iya. Seperti itu. Oke, berarti ada jalurnya tersendiri Ada. ya? Non akademik. Non akademik ya? 5% juga. Oke. Iya. Nah kemudian berikutnya Bu, format file ini yang kemudian dipertanyakan juga. Oh iya, ternyata bukan Ibu Yanti, ini ada pendengar kami yang bertanya nih. Format file untuk mengunggah berkas. Iya. Format apa yang digunakan Bu? Sebenarnya kita nggak terlalu mengikat, gitu ya. Sepanjang itu bisa kita terima apa saja, mau PDF juga mau langsung foto seperti itu kan, Iya. ya di foto aja bisa. Oke. Fleksibel aja. Oke. Iya. Tapi kan ada memang di aplikasi yang bisa dibuka ya, formulirnya ada di situ, bisa diisi kemudian nanti diunggah. Jadi tapi unggahnya ya fleksibel lah. Iya. Iya, yang mana bisa, yang pada prinsipnya sih kita bisa menerima. Iya. Iya, gitu. Bisa jelas terlihat Bisa jelas Bu ya. terlihat, karena kita Oke. kan harus memverifikasi. Betul. Iya, karena ini sistemnya memang ya keadaannya seperti Betul. inilah sistem Bisa dari. dikatakan dari Iya, pihak iya. ya Bu ya. Pendaftaran ulang pun juga nantinya kita lagi cari metodenya, apalagi untuk kalau memang tidak perlu pendaftaran ulang karena kan sudah Iya, lewat daring ya, betul, sudah kita ya. ada pernyataan dan sebagainya, mungkin tidak kita laksanakan, kita sudah yakin. Oke. Berkas apa saja yang harus disiapkan Bu untuk diunggah? Boleh? Kalau untuk jalur prestasi ya itu tadi, Iya, iya, piagam. iya, piagam. Karena jalur prestasi itu dia bisa memilih sekolah. Sekolah mana saja yang bisa sepanjang di wilayah Di Makassar. wilayah Makassar. Oke. Tidak terkait dengan zona. Tapi kalau jalur afirmasi itu tetap mengacu kepada zona. Zona. Pertimbangan kita mereka harus tidak dibebankan lagi untuk jarak jauhnya. Iya. Tetapi afirmasi ini adalah dia harus mengunggah kartu apa ya istilahnya? PKH. Iya, kartu bantuan sosial ya, Bantuan saya sosial. komentar. Iya, jadi yang terdaftar di dinas sosial sebagai keluarga prasejahtera. Karena listnya itu ada dari dinas sosial, kewenangan ada dari dinas sosial, sehingga apabila mereka mengunggah, tinggal kita linkkan saja apakah di dinas sosial terdaftar atau tidak. Oke. Nah ini kalau kemarin kan sempat kemudian ada koordinasi tentu kerjasama dengan SKPD lain Bu ya, seperti di Sdukcapil. Iya. Nah seperti apa yang kemudian kerjasama ini
terutama dalam verifikasi data Iya, mungkin ya. betul. Jadi dalam hal ini Dukcapil kita udah ada ini sama-sama ada MOU dengan Dukcapil. Karena sistemnya kita tidak ada lagi sistem bertemu ya, tatap muka, sehingga apabila calon peserta itu nanti akan mengunggah kakaknya atau akte kelahirannya, itu sudah akan ada kita sudah bisa melihat bahwa memang betul ada terdaftar di catatan sipil. Iya, di Capil. Karena kerjasama kita ini akan diberikan hak akses. Hak akses ini bukan berarti kita bisa merubah-rubah, tetapi bisa melihat. Oh ya betul, daftar ini ada terdaftar di Capil seperti itu. Oke. Nah ini juga yang kadang-kadang menjadi pertanyaan ini, Bu Kadis. Ketika seorang orang tua ini ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, tapi kemudian karena zonasi ini tidak masuk dalam wilayah, tapi kemudian berupaya sebisa mungkin membuat mungkin kartu keluarga begitu di satu keluarga yang dekat dengan sekolah. Ini seperti apa antisipasinya Bu agar tidak terjadi hal seperti ini? Jadi kami kemarin sudah rapatkan dengan di Capil. Historinya itu akan muncul. Jadi kalau ada yang nanti membuat tiba-tiba muncul, itu akan terlihat. Jadi historinya itu ada 1 tahun ke belakang itu ada. Jadi kalau ada yang tidak memenuhi syarat untuk 1 tahun itu tidak akan muncul. Jadi tidak ada kakak yang tiba-tiba. Artinya paling tidak 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Oke. Baik, Anda yang ingin bergabung silakan pendengar suara Selabes melalui 833-909, melalui pesan singkat, melalui WhatsApp Anda boleh bergabung 0812-419-9090, melalui Facebook juga. Anda yang mau bertanya, mumpung Ibu Kadis ada di sini, agar bisa lebih jelas nanti apa yang mau ditanyakan, lebih jelas juga akan diberikan informasi. Kemudian juga melalui Twitter ya, Anda boleh bergabung bersama kami. Gimana? Sudah ada nomor WhatsApp atau gimana Bu? Belum? Oke. Nanti kita akan sampaikan Bu ya, setelah kita break dulu yang berikut ini, dan bersama SCFM melalui 91,7. Kita perbincangkan santai sore ini. Kemudian juga tentu Anda kami nantikan untuk bergabung bersama kami. Kalau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya silakan untuk bergabung bersama kami dengan data yang lengkap. Misalnya kalau misalnya Anda ingin bertanya dan nanti akan dijawab, ditanggapi oleh Ibu Kadis mumpung beliau ada di sini. Sekaligus juga saya menyapa dulu untuk Anda yang berada di jalan saat ini, teman-teman Diskominfo yang berada di War Room sudah berbagi informasi untuk pantauannya Jalan Metro Tanjung Bunga lancar, tidak ada hambatan. Kemudian Batuan Raya, Borong, Todopuli juga sampai sejauh ini kondisinya ramai dan lancar. Oke, saya ke pendengar yang berikutnya. Jadi Bu Kadis, ini ada lagi pendengar kami yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Pendengar kita ini ada Ibu Nisa di BTP mempertanyakan apakah bisa mendaftar lebih dari 1 jalur katanya Bu. Iya. Jadi kalau untuk ini jalur masuk dulu ke jalur prestasi ya, jalur non zonasi. Jadi kalau tidak bisa didapat di jalur prestasi, bisa masuk daftar di jalur zonasi. Di jalur zonasi juga bisa 2 sekolah. Iya. Jalur zonasi bisa 2 sekolah yang jelas masuk dalam zonasinya. Seperti itu. Nah ini jawaban untuk Ibu Nisa di BTP. Kemudian saya coba bertanya juga Bu, ini kan bagaimana persiapan untuk PPDB 2020 tadi sudah disampaikan bahwa semuanya melalui proses daring. Untuk wilayah, seperti misalnya saudara-saudara kita yang ada di pulau, ini kan tidak terlalu tercover mungkin ya signal. Seperti apa prosesnya nanti Bu? Kalau memang nanti kita lihat apabila ada keluhan masuk bahwa sama sekali tidak ada jaminan, sama sekali juga lewat HP juga nggak bisa. Karena kalau dia tidak bisa foto, dia bisa telepon. Bisa telepon dulu untuk daftarnya dulu ya, sehingga nanti untuk verifikasinya kami bisa lakukan secara luring gitu. Tetapi kita upayakan karena ya dalam rangka ini ya kondisi pandemi seperti ini, jadi kita memang memaksimalkan sistemnya daring apapun saja bentuknya kita upayakan. Tetapi sepanjang itu masih bisa dikirim lewat foto ya kita usahakan seperti itu supaya tidak terjadi kontak ya. Jadi saya bisa menyimpulkan seperti ini bahwasanya
semua hal dilakukan ya untuk mempermudah sebenarnya kondisi ini. Jangan sampai kemudian orang tua ini kan kemarin-kemarin banyak yang sudah stres. Sebenarnya apa ini? Bagaimana cara pendaftaran ini? Belum lagi kemudian kalau kemarin sudah ada yang menyampaikan ke kita juga bahwa website yang diberikan ini sama sekali tidak bisa kemudian dilihat informasi di situ. Tapi hari ini sudah ada informasi bahwa www.disdik.makassar.go.id ini kemudian sudah bisa dilihat di situ. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya Bu? Nomor WhatsApp-nya sudah ada. Sudah ada, boleh? 0812 0812 8059 8059 5740. 5740. Iya. Oke, 0812 8059 5740. Oke. Kemudian kalau mau telepon nomor ini juga? Boleh. Nomor ini juga. Oke, akan bisa diatur nanti. Tapi kalau memang bisa di WhatsApp aja. Karena takutnya kebanyakan nanti yang nelpon aja susah ya. Iya. Waktunya kalau WhatsApp kan kita bisa langsung tanggapi. Betul, betul. Oke. Nah, sampai saat ini Bu, bagaimana kemudian respon dari para orang tua siswa? Ini kalau yang saya sampaikan tadi kan melalui SCFM banyak yang menyampaikan seperti itu. Melalui sosialisasi, edukasi yang dilakukan sampai hari ini bagaimana Bu? Terlihat sudah pahamkah? Ataukah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian masih perlu dijawab sehingga sosialisasi masih terus dilakukan meskipun ini tinggal menghitung hari lagi nih tanggal 1 Juli? Iya, sebenarnya pada prinsipnya hanya karena perubahan jadwal yang paling banyak ini, yang paling banyak masuk karena memang agak terlambat kita mengcover bahwa akan ada perubahan gitu ya, ada perubahan jadwal sehingga banyak orang tua itu yang menganggap tanggal 22 kemarin, jadi banyak yang panik-panik juga gitu, kok adem-adem aja gitu. Jadi kami pada kesempatan ini kami mohon maaf bahwa perubahan ini juga terlambat kita menginformasikan sehingga memang banyak orang tua murid menganggap bahwa saya nggak bisa lagi nih, anak saya nggak bisa lagi masuk untuk SD SMP. Itu yang kami mohon maaf pada kesempatan ini. Untuk informasi-informasi yang terkait dengan kriteria-kriterianya apa, persyaratannya apa, itu bisa dilihat di web. Kemudian bisa juga melakukan WhatsApp pertanyaan-pertanyaan. Oh, oke. Nah, ini juga ada, kalau tidak salah juga saya baca beberapa hari yang lalu bahwa tamatan SD untuk tahun ini kan begitu banyak Bu yang mau masuk SMP. Nah, ini kalau yang terlihat data yang ada mungkin tidak semuanya bisa tertampung di SMP dulu. Seperti apa yang kemudian Bu Kadis bisa menyampaikan ke orang tua dalam hal ini Bu? Jadi pada kesempatan ini memang kami perlu sampaikan bahwa jumlah yang lulus dari SD itu adalah hampir 20.000 sekian, kalau nggak salah 23.000 sekian ya. Sehingga daya tampung kita hanya sekitar hampir 12.000-an. Jadi kemungkinan kurang lebih 9.000, kalau kemarin kalau nggak salah ya, data saya itu 9.600 yang tidak akan tertampung di negeri. Kemarin kita sudah melakukan fitcon sama seluruh kepala sekolah SMP swasta, bahwa ada 9.000 lebih yang tidak akan tertampung di negeri. Padahal itu sudah kita lakukan pemerataan untuk semuanya, sehingga kami minta kerjasamanya dalam keadaan pandemi seperti ini, kualitas sama, kurikulum sama, guru sama, dana BOS juga sama perlakuannya dengan negeri dan swasta. Mungkin dari sisi penerimaan, mungkin ada biaya penerimaan atau biasanya mungkin dilakukan penyesuaian. Saya yakin juga dari jumlah yang terdata di kita itu kurang lebih 7.000-an rombel, ruang kelas, artinya yang bisa ditampung itu sekitar 7.000-an anak didik kita. Berarti kan masih ada sisa. Tapi kami yakin sekali bahwa swasta itu masih punya rombel lah untuk bisa menampung hampir semuanya. Jadi kemarin ada beberapa yang disampaikan bahwa seperti contohnya dia nggak lulus di negeri, kemudian dia daftar swasta, mungkin 1 bulan 2 bulan dia melakukan pindah. Itu sudah kita lakukan pengetatan, pengawasan. Itu pun juga tidak akan mungkin bisa dipaksakan karena kecuali perpindahan yang memang betul-betul sangat urgent, bukan perpindahan dari sekolah ke sekolah, tetapi mungkin dari wilayah lokasi, dari wilayah lokasi mungkin yang bisa kita toleransi. Tapi kalau untuk perpindahan nggak akan mungkin. Pertama, memang akan terbatas kelas. Kelas yang ada nanti ini kan
kita akan bagi setengah. Iya. Ya, tidak akan mungkin. Rombeng tidak akan mungkin ditambah, ruang kelas juga tidak akan mungkin ditambah. Dan tidak boleh melanggar daripada aturan daripada Permendikbud nomor 44 tahun 2019 bahwa untuk SMP 32 orang. Itu kita belum tahu. Tapi saya yakin ini tahun kan anak-anak semua insya Allah naik kelas. Sehingga setiap sekolah itu kita sudah batasi rombengnya, sudah ada. Sudah ada jumlahnya. Jadi harapan kita anak-anak yang tidak tertampung di negeri jangan kecewa. Yakin aja bahwa sekolah-sekolah swasta yang ada di Makassar itu sama dengan negeri. Iya, hanya membedakan saja satu negeri, satu swasta, tapi kurikulum sama, guru-gurunya sama, ya. Sarana prasarananya mungkin juga jauh lebih baik, ya. Kemudian dana bosnya juga sama. Jadi saya juga meminta kepada semua sekolah swasta kemarin untuk bisa ikut sama-sama lah. Kalau juga mau dibuat seperti sistem PPDB kita ini negeri, itu kita kemarin sudah tawarkan kepada swasta. Jadi nanti setelah PPDB ini selesai, kita memang akan ada lagi pertemuan dengan swasta. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih Bu, yang disampaikan oleh orang tua siswa kemarin bahwa apakah tidak ada pertimbangan ketika satu orang siswa ini lulusan dari sekolah swasta tapi yang kualifikasinya bagus? Seperti apa kemudian? Tidak adakah pertimbangan seperti itu? Kita tidak membedakan. Jadi dia kalau memang ini dia bisa masuk ke jalur prestasi, ya. Jadi hanya itu saja yang dibedakan, ya. Karena kita tidak mau mengatakan bahwa ada sekolah-sekolah unggulan atau ada sekolah favorit. Kita semua menganggap semua sekolah yang ada ini adalah unggulan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Bu. Kira-kira ini lepas-lepas saja nih pertanyaannya. Kapan Bu Makassar ini kemudian bisa kemudian proses belajarnya ini kembali ke sekolah? Kalau kita lihat kan memang harus mengikuti syaratnya adalah zona hijau dulu ya Bu ya. Kira-kira kalau untuk estimasi belum ada. Kalau estimasi akhir tahun sampai akhir tahun pasti proses belajar mengajar ini tahun ajaran 2020 untuk semester ini semester awal ini pasti masih daring. Oke. Jadi masih memperkirakan bahwa semester ini ya. Zona hijau pun juga kalau toh zona hijau menuju new normal masih banyak persyaratan-persyaratannya. Iya. Kemarin kesepakatan dari 4 menteri, ya, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Kesehatan. Mengatakan bahwa kalau zona hijau berlaku berarti SMA dulu. Kemudian 2 bulan baru SMP. Kemudian 2 bulan berikutnya lagi baru SD. Dan 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan baru TK. Kalau toh ada kasus baru, sekolah itu harus tutup lagi. Sampai kemudian benar-benar aman. Betul lagi aman. Jadi karena kemarin hasil evaluasi ternyata baru 6% di wilayah Indonesia yang zona hijau. Itu pun juga belum berani melakukan pembelajaran biasa. Jadi kami menunggu saja kebijakan dari pemerintah dan kami sebenarnya sudah siap. Kalau toh pembelajaran itu akan dibuka di sekolah, protokol kesehatan itu sudah kita atasi, sudah dipersiapkan semua oleh sekolah-sekolah yang ada di Makassar. Yang terakhir Bu Kadis, apa yang mau disampaikan? Banyak orang tua murid ini mendengarkan karena udah dibagi ke WhatsApp group. Dengarkan nanti ini ada talk show tentang PPDB karena begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan Bu ya. Oke, apa yang disampaikan Bu? Iya, pada kesempatan ini kami berharap kepada orang tua siswa tidak perlu ragu hal-hal yang mungkin kalau melihat kriteria-kriterianya, persyaratannya itu akan menyulitkan, yakin saja tidak. Apa saja kita bisa berupaya sepanjang itu bisa kita melakukan verifikasi, bisa kita lihat, itu akan bisa kita anulir semuanya, ya bisa kita akomodir semuanya, ya seperti itu. Jadi nggak usah ragu anak-anak kita, tetapi apabila anak-anak kita nanti tidak akan bisa lulus masuk ke sekolah negeri, yakin saja sekolah swasta sangat menantikan dan kualitas tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta, tidak ada. Hanya satu yang dibangun oleh negara, yang satunya oleh swasta, seperti itu. Dan janganlah berharap bahwa memaksakan anak kita untuk masuk ke salah satu yang dianggap sekolah unggulan, sehingga memaksakan mungkin ada pihak-pihak lain yang menjanjikan hal-hal seperti itu. Jangan, karena
kami sudah menyampaikan kepada semua sekolah mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan. Jangan mencoba-coba ada pihak-pihak lain yang memasuki itu, karena percayalah sanksi itu pasti akan ada di sekolah. Jadi jangan sampai ada orang tua murid yang mau masuk lewat-lewat lain, ya istilahnya entahlah ya, istilah apa, ikuti saja semuanya, yakin saja anak kita, karena ini sistemnya SONA sudah ada 4 jalur yang diberikan ya oleh pemerintah. Tinggal kita ikut saja, karena memang seperti itu. Karena kita tidak akan mungkin mengcover semuanya, tetapi ada sekolah swasta yang sangat menantikan dan tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta. Oke. Jadi saya coba mengulangi lagi, Gadis, bahwa semuanya melalui proses daring. Nah, di website www.disdik.makassar.go.id. Kalaupun terkendala jaringan, untuk hal ini bisa melalui WhatsApp, ya, jadi 0812 8059 5740. Sekaligus nomor telepon ini kalau sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, belum jelas begitu ya. Jadi WhatsApp saja, lebih bagus WhatsApp saja. Nanti pihak Disdik akan menjawab, memberikan pemahaman sebagaimana yang diinginkan. Begitu. Baik, terima kasih Bu Gadis sudah hadir. Semoga lancar-lancar saja. Santai-santai saja Bu ya. Ini kan sudah dipersiapkan ya. Baik, semoga saja semuanya berjalan dengan lancar. Baik. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar Suara Selabers yang sudah mendengarkan talk show kita di